Misalnya ada bapaknya meninggal, terus nangis terus. Berkeluh kesah terus, ya bapak ini disiksa. Suaminya meninggal, nangis terus, enggak terima. Nah, suaminya juga ikut disiksa, kata Rasul. Loh, padahal yang salah kan yang nangis, yang ditangisi itu berarti waktu hidup enggak mendidik, enggak memperingatkan kan itu. Jadi bukan itu lah, hakikatnya bukan karena menangisinya itu. Makanya karena kok tidak ngajari yang benar gitu loh. Tidak ngajari yang benar. Jangan lebay, kadang-kadang sekarang itu lebay kalau apa jenenge tidak memberitahu nanti kamu loh. Kalau kamu tidak nahi mungkar kamu nanti ikut loh, berdosa loh. Ya lihat-lihat dulu. Misalnya saya lihat Sakiman misalnya membawa minuman keras. Gitu. Ya saya diam aja. Kalau saya, ini diminum ini paling Sakiman, itu saya suudon berarti, ya tak? Padahal belum tentu diminum. Atau bisa aja itu cuma wadahnya yang minuman keras, isinya cuma air putih, kan bisa. Yang kedua, seandainya itu diminum benar, kan Sakiman udah tahu bahwa itu haram, kenapa saya harus memperingatkan lagi? Nah kalau Sakiman itu enggak tahu lah, itu baru. Minuman keras itu haram misalnya, Sakiman benar-benar tidak tahu lah, saya memberitahu. Lah kalau sudah tahu ya ngapain? Malah minuman keras dikeprok ke raiku kan, entah? Atau kecuali Sakiman ini minum minuman keras di tempat umum ngajak semua orang, minuman keras yuk minum yuk. Enggak apa-apa ini enggak haram lah, itu baru ditindak. Karena menimbulkan keributan. Karena memprovokasi orang. Itu. Atau misalnya saya melihat Sakiman membawa minuman keras tanpa sengaja terus sembunyi masuk tongnya ternyata bolong. Dari bolongnya tong itu aku lihat Sakiman sedang minum gitu. Ya saya tidak usah terus nangkap Sakiman, ya enggak, dia Sakiman kan sudah sembunyi. Ya udah, Sakiman aja sudah sembunyi kok, masuk aku ngasih tahu. Wala tajassasu. Gitu. Jangan jadi asu gitu. Jangan kamu memata-matai orang, kan loh. Orang kalau maksiat udah sembunyi itu nggak boleh digerebek, nggak boleh ditangkap loh. Udah sekarang itu umumnya kalau orang maksiat itu udah sembunyi malah digerebek toh, dipermalukan toh. Nah, itu sebenarnya yang gerebek itu sebenarnya kepengin tapi nggak ada kesempatan atau nggak ada biaya. Di dalam Islam itu nggak boleh begitu, ya sudah, dia maksiatan urusannya dengan Allah dan dia sudah sembunyi, ya sudah, dia aja sembunyi. Masa kita jangan membuka aib saudaramu kan itu. Rasulullah kan bilang begitu, man satara ngaiba akhihi dan seterusnya itu, siapa yang menutupi aib saudaranya maka dia juga nanti aibnya, kesalahannya oleh Allah ditutup. Tapi siapa yang membuka tutupnya aib saudaranya, di akhirat nanti ya dipersoalkan semua aibnya yang tidak ketahuan orang itu. Jadi harus dibedakan ya. Maksiat itu ada kepada Allah, ada kepada makhluk Allah. Nah kalau kepada makhluk Allah itu diperkarakan, itu kan namanya pidana. Itu. Mencuri, itu diurus. Membunuh, merampok, memperkosa, itu diurus. Karena itu merugikan orang. Ya berbuat jahat pada orang itu diurus. Kalau maksiat pada Allah, kalau sembunyi-sembunyi ya udah. Tapi kalau terang-terangan memprovokasi, mengajak orang, lah itu baru ada hukumnya. Itu pun kalau di satu negara ya yang bertindak itu kan polisi. Nah, polisinya nggak bertindak ya biarin. Nah, itu kan urusan polisi, bukan urusan kita. Gitu. Ya kamu aja jadi polisi kalau pengen bertindak. Jangan jadi polisi swasta. Ini ya apa yang polisi swasta itu satpam tuh ya. Seragami bodoh. Ya dah. Juga Nabi kan bilang juga apa jenis kalau tidak ditanya jangan menjawab. Kadang-kadang itu kita melihat, kadang-kadang atau setidaknya aku sendirilah pernah mengalami lah, dan aku sering juga lihat lah di mana-mana itu. Orang itu
mau mendesakkan, pokoknya harus begini, yang benar itu. Karena sayang kepadamu, wahai temanku, kamu harus masuk Islam, harus ini. Loh kalau kamu sayang benar, kalau kamu cinta benar, ya kamu menerima yang kamu sayang itu apapun yang dia lakukan. No. Kok maksa-maksa seperti itu? Ini nggak keren kayak gitu. Dan Islam itu nggak seperti itu gitu loh. Ya, terserah aja toh. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas mana yang benar, mana yang bengkok. Udah orang suruh berpikir aja. Loh, tapi nggak tahu, ya biarin gitu loh. Itu semua kehendak Allah gimana. Kecuali orang itu bertanya. Itu kan harus menasehati. Nasihat itu artinya kehendak baik, ditolong, bukan diceramai aja. Kan bosan tau orang diceramai. Wah kalau itu ada Pak Wan, nanti mesti ceramah dia. Nah, misalnya kan jadi gak menarik tau kayak gitu. Apa Rasulullah itu dulu dihindari karena suka berceramah kan enggak tau? Wah itu ada Rasulullah, seru. Pasti nanti bagi-bagi makanan, bagi uang kan itu. Baik yang sudah beriman maupun yang tidak beriman tuh kalau ketemu Rasulullah gitu. Wah itu Rasulullah itu. Kalau yang belum beriman, itu Muhammad tuh. Pasti bagi-bagi uang nanti. Ayo kita minta uang, ayo kita minta makanan. Enggak ada yang melarikan diri. Wah itu ada Rasulullah nanti, awas kita pergi, enggak diceramai, enggak ada. Sekarang itu kan sering kita melihat orang ngaku Islam, ngaku pengikut Rasulullah, tapi dihindari. Oh itu pasti mau ceramah itu. Udah pergi. Nanti mesti cerewet ya. Gitu? Makanya jadi orang omong, bae itu ceramah tak kandani le kene. Kowe ngono kuwi salah. Wah. Itu masih ya dosa. Wis ngerti, Mbah? Wis kayak mati kan, Mbah? Nah, jawab. Nah, canam saiki malah ngono le omong, ta? Guanyi wae. Islam madhab ganyi.